Bagaimana saudara bisa mengalami yang namanya penyingkapan rahasia. Roh itu membuka. Saya menemukan yaitu melalui apa? Doa. Tepuk tangan. Buat doa. Tuhan Yesus berkata rumahku disebut rumah doa. Maka itu latih dirimu. Bapa aku rindu. Makanya saya tuntun saudara ke depan terus. Anda harus punya tabut perjanjian di rumah saudara. Kalau saudara punya kamar-kamar khusus. Anda membangun doa bersama-sama. Saya bantu melalui live streaming. Jam berapa atau secara pribadi. Bangun tabut perjanjian di sana. Bakar rohmu sampai engkau mengalami Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, ini lagu gak bisa kamu nyanyi kalau kamu gak melek rohani. Saya pesan ya, malam hari ini, nanti malam, jangan tidur sebelum melek rohanimu. Kejar Tuhan. Aku tidak akan tidur sebelum engkau menemui aku. Nanti Tuhan Yesus datang, saudara akan tahu nanti. Oh Tuhan, surga terbuka atasku. Saudara akan diubahkan. Saudara akan melihat ibadahmu berubah. Semua yang berubah karena dia hidup. Allah hidup. Allah berkenan ditemui. Melek bilang, Tuhan aku tidak tidur malam hari ini. Sampai aku berjumpa dengan engkau. Tutup kamarmu. Sujud. Nangis saudara. Buka mataku. Apa yang dikatakan hambamu itu aku harus ngalami. Dan saudara akan nyanyi. Saudara akan memuji. Mengangkat tangan. Saudara akan bersorak. Dan engkau tidak pernah terikat. Engkau terbuka. Belenggu dilepaskan. Semua hidupmu akan dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itu rahasia kekristenan. Anak muda bilang besok tidak sekolah. Lebih baik aku mati daripada tidak ketemu Tuhan. Aku mau hidup dan ketemu Tuhan. Kalau tidak, ambil nyawaku Tuhan. Kalau Anda berani doa seperti itu, engkau akan dipakai Tuhan. Mari dengan cepat buka Mazmur 34. Ayat 7. Mazmur 34 ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus. Garis bawah ya. Orang kudus loh. Orang kudus takut Tuhan saudara. Ya, bukan cuman orang biasa, orang kudus. Takut Tuhan. Takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya, nya besar itu Tuhan yang kudus. Sebab apa? Tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Katakan amin. 11. Singa-singa muda merana kelaparan. Ya, tahu singa muda? Singa muda itu ya, itu galak saudara. Bagaimana ketika dia merana kelaparan? Itu melihat mangsa akan disantap dengan cepat. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Bapak ibu saudara, hari-hari ini Tuhan mau saudara mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu bukan berarti saudara belum menemukan Tuhan, bukan. Saya diteguhkan oleh Roh Kudus
Tuhan itu melihat orang-orang yang sungguh-sungguh ya, ingin dekat Tuhan, membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan bukan hanya sekedar mencari butuhnya, bukan. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang takut Tuhan, yang menghormati Tuhan. Orang-orang yang merindukan Tuhan. Atau dengan bahasa yang sangat sederhana saya katakan, orang yang bertuhan. Bapak ibu saudara, orang yang bertuhan. Dan orang yang percaya Tuhan berbeda. Katakan amin. Sekali lagi ya. Orang bertuhan dan orang yang percaya Tuhan berbeda. Orang bertuhan dan orang yang beragama berbeda. Karena orang yang bertuhan hidupnya takut Tuhan. Hidupnya mencari Tuhan. Karena Tuhan berjalan di depan dia. Karena Tuhan ada di belakang dia, di samping dia, kanan kiri. Maka itu dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut Tuhan. Modalnya gampang hari ini saudara. Bertuhanlah. Orang yang bertuhan jelas berbeda. Tidak perlu diajari doa. Tidak perlu diingatkan ibadah. Tidak perlu diajari berbuat baik. Demikian pula tidak perlu dia disuruh untuk membaca Alkitab. Orang yang bertuhan dia tahu bagaimana ia mengedepankan Tuhan. Setan tidak berani dengan orang ini. Dan saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara, mari hidup bertuhan. Jangan cuma saudara beragama, jangan cuma saudara percaya Tuhan. Percaya Tuhan itu belum bertuhan. Karena orang yang bertuhan itu orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia. Orang kalau hidupnya bertuhan saudara, maka dijamin orang ini tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidupnya. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Orang-orang yang bertuhan di dalam segala kesesakan, Tuhan itu menolong mereka. Bukan berarti orang yang percaya Tuhan atau orang yang bertuhan lebih daripada percaya Tuhan. Bertuhan karena melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apapun juga yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga. Makanya orang yang bertuhan itu pasti di dalamnya adalah orang yang takut Tuhan. Orang yang bertuhan pasti di dalamnya orang yang mencari Tuhan. Di dalam segala hal dia cari Tuhan dulu, bukan cari manusia. Katakan aman. Katakan amin. Bapak aman. Amin. Itu modalnya saudara. Saya heran. Saya tanya hari-hari ini kenapa saya didorong kok masuk lebih awal terus. Jatah saya kan jam 5 sebetulnya. Tapi saya masuk 4:30 karena jam 6 saya harus selesaikan sebab ada banyak orang yang membutuhkan firman bersama-sama saya. Kalau saya sampai 6:30 yang di Bali mungkin sudah kerja, ya toh, yang di Malaysia, yang di Brunei, Singapura, mungkin di Australia juga. Sehingga saya memulai 4:30. Saudara mau mulai jam 5 silakan, mau 4:30 silakan. Walaupun saya tahu ada triwira. Ya, nanti kapan saya khotbahkan tentang triwira. Ya, pahlawan-pahlawan Daud. Udah namanya pahlawan saudara. Dia rela berkorban ya, bagi kerajaan.
rela berkorban bagi Allah. Tapi dia rela mati bagi Daud. Hanya mengambilkan minum aja dia rela mati, saudara. Di dalam sebuah gereja pengembalaan pasti ada triwira-triwira Tuhan. Dan itu tidak perlu diumumkan. Ada orang-orang yang mendedikasikan seperti Harun dan Hur. Rela mati buat pemimpinnya. Makanya saya berani berdoa mengucapkan terima kasih bagi saudara yang rela mati buat saya. Rela mati itu artinya berdiri terus bersama-sama. Dan Tuhan mendorong saya, saudara, kerinduan. Saya lihat teman-teman masih mulai nih, masih live streaming. Bersyukur channelnya, akunnya berbeda. Jadi kalau saya menunggu mereka, saya tidak tahan, saudara. Ya, pertama 4/4, setengah 5, kurang 5, kurang 10, lama-lama 4/4. Hari ini jam 4 sudah tak buka. Haleluya, masih sepi, warungnya sepi. Ya memang kita nggak tunggu warung buka, ada orang. Mau ada orang, gak ada orang, saya tetap berdiri. Saya mau bergaul karib dengan Allahku. Amin. Itu saya tanya, Tuhan aku kok didorong gini ya? Karena itu rahasianya. Kalau saudara mau melihat segala sesuatu yang baik, saudara akan penuh atas hidup saudara. Saudara tidak pernah kekurangan yang baik. Itu bukan berbicara materi, saudara. Ada banyak orang punya materi, tapi penuh kekurangan di dalam dirinya. Ada orang yang mungkin materinya sedikit, tapi dia kelimpahan hidupnya. Karena apa? Anak Allah memenuhi dia. Dan itu yang saya lakukan. Kan saya memberitahu bagi saudara yang tetap live streaming mau jam 4 sampai setengah 5, monggo silakan. Karena saya tahu ada orang-orang pada jam-jam itu yang memang dia memang berdoa bersama di jam itu. Walaupun ada orang yang hanya support sedikit supaya semangat lah. Padahal dia tidak ikut doa, tidak masalah. Karena jam doanya berbeda. Maka itu saya membuka, saya jam 4 kurang. Apalagi kalau sore, udah rindu saya, saudara. Jam 4 itu saya sudah masuk. Ada satu kerinduan Tuhan. Ya, bergaul karib dekat Tuhan. Rasanya bukan cuma secara pribadi loh, saudara. Ada kerinduan bersama-sama, itu kerinduan. Itu bukan banyak orang, 2 orang saja cukup. Yang bersama, rasanya kok rindu ya. Saya berpikir wah luar biasa. Kadang saya setengah 9, jam 8, setengah 9 itu tidur. Bisa istirahat kalau udah ngantuk. Tapi kalau habis pelayanan begini rata-rata jam 11 kadang saya tidur. Setengah 11, gak tahu energinya mungkin penuh ya. Jadi gak bisa cepet tidur. Saya masih dengarkan khotbah, saya ulangi lagi. Saya khawatir jam 3 saya mulai nanti. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Tambah warungnya sepi. Enggak apa-apa. Bareng sama Bali. Bali juga jam 3. Ya jam 4 lah. Rindu saudara. Bersekutu itu rindu. Dan itu yang Tuhan teguhkan kepada saya. Untuk saya sampaikan kepada saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang bertuhan, orang-orang yang selalu membutuhkan Tuhan. Jadi Tuhan itu ngelihat begini, wah orang ini dia membutuhkan aku. Membutuhkan Tuhan itu bukan di mulut. Membutuhkan Tuhan itu di sikap, tubuh, sikap hati. Pekerjaan tangan saudara, perkataan saudara, semuanya. Saudara tidak perlu doa, saudara artinya tidak perlu minta apa-apa. Orang-orang yang bertuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia adalah orang yang takut Tuhan, ya. Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang menjadikan Tuhan itu tempat perlindungannya. Maka Tuhan menjamin hidupnya tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak mungkin. Ada satu resep yang selalu saya ajarkan kepada orang-orang ketika mendapatkan masalah. Diam. Orang diam itu lebih banyak selamat dan banyak pertolongan Tuhan. Sungguh saudara. Entah saudara salah,
Entah saudara benar. Diam. Ketika saudara diam dan engkau memandang Tuhan, belas kasihan Tuhan turun. Kemurahan Tuhan turun. Karyanya dinyatakan dalam orang yang hidup memandang Tuhan. Diam. Jangan protes, jangan ngomel, jangan ngomong apa-apa. Udah, terima. Aku salah Tuhan. Diam, tapi pandang Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Maka firman Tuhan berkata Mazmur 34 tadi ayat ke-9. Apa saudara? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Wow. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Siapa orang yang berlindung pada Tuhan? Siapa yang menjadikan Tuhan tempat perteduhan? Siapa yang menjadikan Tuhan tempat persembunyiannya? Daud menjadikan Tuhan tempat persembunyiannya. Artinya jika terjadi apa-apa dalam hidupnya, nomor satu yang dia cari Tuhan. Latih dirimu dalam hadiratnya. Kecaplah, lihatlah dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara orang-orang yang tidak kerasan dalam hadirat Tuhan, mari bangun dirimu mulai malam hari ini. Bakar rohmu, Tuhan, aku membutuhkan engkau. Pengenalan saudara kepada Tuhan sampai saudara berkata kecaplah dan lihatlah. Makanya saya menemukan rahasia live streaming ini saudara. Kalau saudara mau membangun roh doa saudara, saya hari ini dibanding tahun 98 atau dibanding 2017 ke bawah berbeda saudara. Saat saya memulai persekutuan 2012 pun dengan hari ini bumi langit. Bagaimana saudara bisa mengalami yang namanya penyingkapan rahasia. Roh itu membuka. Saya menemukan yaitu melalui apa? Doa. Tepuk tangan. Buat doa. Tuhan Yesus berkata rumahku disebut rumah doa. Maka itu latih dirimu. Bapa aku rindu. Saudara ketika saya masuk hadirat Tuhan. Hati saya hanya memandang Tuhan dan Tuhan aku rindu. Dan bersekutu dengan saudara-saudara. Makanya saya bersyukur melalui live streaming itu saya bersyukur saudara. Andai kata tidak ada live streaming Bapak Ibu Saudara, ya kita sendiri pada jam itu. Dengan secara roh kita tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang bersama-sama. Ada perjanjian. Tapi Tuhan itu menolong kita lebih lagi. Harusnya di era streaming ini saudara, saudara semakin rindu untuk bersekutu bersama-sama. Baik secara onsite bersama-sama ataupun secara online di rumah masing-masing pada jam-jam tertentu yang sudah ditentukan. Mari kita cek, kita rindu enggak? Atau ya tugas, aduh ya udahlah gimana lagi daripada diomeli aku nanti. Saudara, Tuhan tuh pakai semua cara untuk membawa saudara mengerti kebenaran demi kebenaran. Sampai saudara mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Apa yang baik Pak? Warung sepi Pak. Pekerjaan tidak ada Pak. Pekerjaan bahkan PHK Pak. Apa yang bisa kita kecap? Apa yang bisa kita lihat? Orang Kristen hanya melihat materinya. Tapi Daud tidak melihat materi. Nabi-nabi tidak melihat materi. Tidak melihat yang kelihatan. Mereka percaya memandang yang tidak kelihatan. Bahkan Abraham adalah saksi iman. Nabi-nabi berkata mereka mati tidak membawa apa-apa dan memperoleh apa yang dijanjikan. Itu di Ibrani 11 ditulis. Mereka mati dengan tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Tuhan Yesus belum datang, belum lihat itu Abraham, tapi dia sudah meninggalkan dunia ini. Tapi imannya tertuju kepada Mesias. Ya saudara. Hari ini Tuhan minta saudara melatih diri mengalami Tuhan. Karena Tuhan bisa dikecap. Tuhan bisa dilihat dengan iman. Melalui karyanya, melalui kehadirannya, melalui firman-Nya. Tadi pagi ketika
selesai doa pagi, makan pagi, kemudian di situ tiba-tiba saya mendapatkan satu pencerahan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang membaca Alkitab, dia akan mengalami kehadiran Tuhan. Tahukah saudara bahwa Alkitab itu adalah suara Tuhan? Bagaimana bangsa Israel sampai hari ini mempercayai Taurat? Allah berbicara lewat mana hari ini? Bersyukur Alkitab itu ada. Maka kalau saudara mau melihat Allah hadir di depan saudara, di belakang saudara, di samping kiri kananmu Tuhan hadir, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Ketika saudara membaca firman Tuhan, bukan hanya menyelidiki, tetapi saudara mendengar suaranya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara mendengar suaranya, maka saudara percaya dia hidup, dia ada, dia bisa dikecap, dia bisa dilihat, dia bisa dialami. Saudara akan mengalami, menikmati hadirat Tuhan, katakan amin. Itulah kekuatan kita. Tidak ada orang pun yang bisa menggoncang saudara. Di mana saudara mencari Tuhan? Di hadiratnya. Maka saya katakan kepada orang-orang, kalau kamu punya masalah, gak usah khawatir, datang ke Kota Malang, kita menyembah bersama-sama. Ayo masuk hadirat Tuhan. Pak, saya gak bisa. Latih dirimu, arahkan hatimu terus. Kenalah Tuhan, dia hidup. Untuk mengenal Tuhan, saudara harus masuk kegiatan rohani. Mengenal Tuhan bukan di angan-angan. Gak bisa saudara. Kalau saudara, gimana sih Pak Wibi itu cerita hadirat Tuhan enak itu, kok gak ngalami ya? Kejar, minta Pak, doakan saya mengalami. Dan saya akan berdoa minta urapan Tuhan dan dibuka rohmu. Bak! Kalau saudara mau, itu buka, matamu buka. Tahun 98 Tuhan Yesus buka saya, cep buka, muka melek saya. Padahal saya gak ngerti masihan. Ngomong hadirat, urapan apa? Urap-urap tahu saya. Nggak ngerti. Tapi saudara ada. Makanya kalau saudara melihat hidup Tuhan Yesus pribadi suka di hadirat Tuhan. Di hadirat Bapanya, Allahnya, Elohim. Selalu berdoa. Maka yang terjadi adalah saudara, bahwa orang yang mencari Tuhan itu lebih daripada singa-singa muda yang merana kelaparan. Saudara, pemazmur ini sedang menyamakan antara singa yang lapar dan orang mencari Tuhan. Lapar, mungkin gak haus akan Tuhan. Gimana haus akan Tuhan? Saudara, dengar ya. Di dalam kekristenan itu ada satu kata, yaitu melek. Orang kalau belum melek rohnya, dia tidak bisa mengecap, tidak bisa. Makanya kenapa ada orang menyanyi, dia tidak bisa angkat tangan. Karena dia tidak melihat Tuhan. Mereka hanya mendengarkan lagu rohani. Tapi kalau saudara ngalami Tuhan, tidak tahan saudara. Tidak akan tahan. Kekristenan bukan teori. Kekristenan itu realita. Kejar Tuhan, alami Tuhan. Bukan karena harta, emas, perak, bukan. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya. Saudara punya apa? Saya mau tanya malam hari ini. Kamu ikut Tuhan Yesus punya apa? I have something special from God. Saya punya sesuatu. Sejak saya mengenal Tuhan Yesus, saya menjadi orang punya. Orang punya adalah orang yang kaya. Kata punya dalam bahasa Inggris itu the have. Saudara tanya, orang the have itu orang apa? Kaya. Paulus berkata, Petrus berkata, emas perak tidak aku punya, tapi yang aku punya. Saudara, orang kalau punya
Yesus Kristus Tuhan. Punya iman, bukan sekedar percaya, tapi dia punya Tuhan. Dia tahu Tuhan ada di dalam dia. Dia tahu dia ada di dalam dia, di dalam Tuhan. Dia bertuhan, dia takut Tuhan. Saya percaya orang-orang inilah yang mencari Tuhan di dalam segala hal. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan inginkan? Buka mata rohani saudara. Kenapa kok selama ini mata rohani saya tidak terbuka, Pak? Bagaimana mencari Tuhan, Pak? Memang awalnya saudara, Tuhan memberi ketetapan, peraturan. Tetapi peraturan itu membawa saudara mendekat kepada Tuhan. Bukan saudara terikat dengan peraturan itu. Peraturan itu hanya tuntunan. Kalau saudara masih diatur, berarti saudara belum dekat. Sama seperti anak muda kenal seorang wanita. Mungkin awalnya dituntun mamanya, dipaksain. Tapi ketika dia menemukan cinta itu, dia nggak perlu dituntun. Dia sudah berjalan sendiri, berinisiatif sendiri. Bahkan kalau mamanya datang, itu jadi obat nyamuk. Mama bukan obat nyamuk di sini ya. Jadi lebih baik tinggalkan saya dan saya mau berfellowship bersama-sama. Beda. Sama. Kenapa saya menuntun saudara? Itu awalnya. Tapi selanjutnya terserah saudara. Bergaul karib dengan Tuhan. Saya percaya sesuatu yang baik terjadi. Saudara tidak pernah kekurangan. Engkau akan berdiri dengan teguh. Katakan amin. Percaya. Tuhan itu melakukan jauh lebih apa yang saudara harapkan. Lebih. Daud berkata. Di dalam Mazmur berapa ya? Mazmur 63. Coba. Raja Daud ini. Duitnya berapa Raja Daud? Kekayaan jabatannya apa? Raja. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Dia katakan apa? Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Saudara, kalau saudara bergaul arif dengan Tuhan, kalau tingkatmu sudah melek rohani, ya mata rohmu buka. Sekali lagi, kalau saudara belum buka, doa, minta Tuhan buka mata rohaniku. Kalau saudara membutuhkan Tuhan, saya doakan. Ketika saudara buka hati, saya percaya, boom, langsung buka hari itu. Karena Tuhan mencari kerinduan. Orang yang datang kepada Tuhan, rindu dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada mereka. Orang yang mencari Tuhan, dia bisa ditemui bagi orang yang sungguh-sungguh. Tapi minta saudara. Kalau saudara tidak minta, tidak bisa. Anak-anak yang sudah mengerti, anak muda, minta. Kalau enggak, kamu cuma agamawi. Tapi itu pun masih dalam tuntunan. Setia, sampai engkau menemukan Tuhan. Sampai saudara, surat Mazmur itu bekerja dalam hidupmu. Ketika saudara dalam hadirat Tuhan. Dan saudara berdoa, apa yang dikatakan Daud itu sama seperti yang menjadi kerinduanmu. Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, saya kasih tahu rahasianya ya. Orang-orang yang mengalami kerinduan, dimulai ya saudara. Ini belum langsung ke atas ya. Saudara kalau sudah mengalami roh itu kan ada dalam saudara dan ada di dalam saudara-saudara yang lain. Kerinduan beribadah, kerinduan bersekutu, kerinduan berdoa bersama itu kuat. Karena roh yang sama ada. Dan hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, dia akan semakin kuat rindu persekutuan. Saya pribadi merindukan. Gak bisa orang itu hanya one by one saja. Hanya antara dia dan Tuhan. Tidak bisa. Saya merasakan
Ketika saya dekat dengan Tuhan, saya merindukan saudara. Sering kadang saya merindukan saat-saat di mana Bapa, aku pingin duduk bersama penyembahmu. Bukan cuman orang yang agamawi. Ngerusoni tambahan di persekutuan. Karena roh itu kerasa. Kita satu roh enggak? Itu kerasa. Saya cari orang yang sungguh-sungguh rohnya. Bukan cuman agamawi. Yes, pokok nyembah duduk. Enggak. Tapi orang ini udah hanyut di dalam roh. Aduh. Saya sampai berpikir, Tuhan, aku mau cari tempat. Apa di villa, apa di puncak. Saya mau duduk dengan orang yang masuk secara roh bersama. Itu beda, saudara. Dan itu levelnya udah tinggi. Itu yang Tuhan katakan. Mari datang kepada Dewan Musyawarah Allah. Ayo duduk sama-sama aku. Ya, ruang pertemuan Allah. Itu orang-orang yang one spirit. Orang-orang yang hanya rindu, haus sama Tuhan. Connect, hanya nyembah. Bukan orang yang kuat di logikanya. Orang yang kuat di logikanya, dia gak akan bisa masuk di sana. Makanya saudara, orang-orang yang merindukan Tuhan, ketemu dengan orang yang merindukan Tuhan. Saudara tahu gak? Hadirat Tuhan turun. Kita ini, maaf ya saudara, saya bisa merasakan. Yesus Kristus dan jemaat itu kan seperti suami istri. Betul? Betul enggak? Roh itu kalau udah connect seperti suami istri. Antara gembala dan domba. Bayangin, bisa ngalami. Secara roh loh ya. Itu bukan berzina rohani, bukan. Itu yang Tuhan inginkan gereja. Saya pun ngerasakan saudara. Betul-betul ngerasakan. Pelayanan itu kalau rohnya sama. Kita ini seperti tanda kutip suami istri. Daud dan Jonathan. Mereka itu seperti sepasang kekasih. Wah, sungguh indah saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika saya berbicara begini kepada orang-orang yang belum melek rohani, ngomong apa ini? Saya nggak bisa mengajak saudara. Harapan saya mengajak semua saudara. Apa bisa kelihatan? Kelihatan saudara. Orang yang menyembah dengan roh sungguh-sungguh kelihatan. Kelihatan kok. Tapi orang yang bukan nggak sungguh-sungguh, tapi dia belum masuk ke tingkat itu. Itu kalau ilmu itu udah kanuragan. Ya. Bukan cuman ilmu silat biasa. Sudah ngomong roh. Itu beda. Itulah yang Daud rindukan. Itulah yang Daud katakan di Mazmur 63. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di mana saudara? Di tempat kudus. Sambil melihat apa? Kekuatanmu dan kemuliaanmu. Orang-orang yang seperti ini saudara, udah segala sesuatu yang baik akan turun atas saudara. Engkau tidak akan pernah kekurangan dengan yang baik. Tidak pernah, never. Katakan amin. 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 Maka saudara 2023 saya siapkan saudara benar-benar masuk. Itu bukan karunia. Pak Wibi karena bakat, memang Pak Wibi itu bakat loh. Pikir bakat apa saudara? Bukan, itu kerinduan. Tidak ada karunia pacaran, tidak ada karunia pacaran atau karunia. Namanya alami, orang jatuh cinta itu ya dekat. Amin.
Nah, kedekatan itu kelihatan di wajahmu, kelihatan di senyummu, kelihatan di tubuhmu. Sama orang menyembah, menyanyi, orang-orang mana yang sungguh-sungguh Tuhan tuh ngeliat. Apakah mereka itu cari Tuhan atau cuma cari peraturan? Tuhan Yesus tahu bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah. Hari ini dengar, pokoknya 2023 saya akan buka mata roh saudara. Sampai kau ngeklik ngalami. Kalau saudara sudah tingkat ngalami, tak ajak semua nanti. Kita akan naik ke gunung Tuhan. Gunung Sinai 40 hari. Setelah itu kita akan retret di puncak. Kita akan sama-sama bersahati. Satu roh, enak tenan. Mau 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Gak ada protes. Tapi kalau ada orang kok protes ini, nggak bisa. Anda daging masihan. Banyak sekali saudara. Sulit mengajak orang. Oh itu bukan bakat. Kerinduanmu seberapa gitu loh. Ketika kita menyembah, malah tola-tole ngomong-ngomong. WA-an lagi. Gimana mungkin? Saya nggak akan pernah mengajak orang seperti itu. Karena saya ada punya waktu yang akan saya lakukan. Untuk saya butuh bersama-sama. Bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita dulu. Tapi yang masuk. Orang kalau tidak biasa masuk. Geringgingan saudara. Loh, kaki saya geringgingan. Roh saya tidak. Nah kalau kita duduk sama-sama. Ya, tidak dengan satu roh. Kita sungguh-sungguh yang sana tidur. Ngaco saudara, ngaco roh ini, tidak boleh ikut. Karena di situ Tuhan akan hadir, nyatakan. Gimana cara? Mulailah dari hidup pribadimu. Makanya saya tuntun saudara ke depan, terus Anda harus punya tabut perjanjian di rumah saudara. Kalau saudara punya kamar-kamar khusus, Anda membangun doa bersama-sama. Saya bantu melalui live streaming, jam berapa atau secara pribadi. Bangun tabut perjanjian di sana. Bakar rohmu sampai engkau mengalami Tuhan. Tolong pemusik, ayo. Sebab kasih setiamu lebih daripada apa saudara? Hidup, lebih daripada hidup saudara. Bibirku akan memegahkan engkau. 5, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Menaikkan tanganku. Aduh kok berat banget naikkan tangan saudara. Ada apa? Dengan tanganmu, bukan denganmu. Kenapa kok sulit ngangkat tangannya? Hah? Kenapa sulit? Karena rohmu belum buka. Makanya gereja-gereja yang melarang jemaat angkat tangan, itu gereja nggak ada Tuhan. Minta maaf. Nggak bisa. Bangsa Israel mengangkat tangan. Itu bukan peraturan gereja. Kunciki. Bisa ngerti Bapak Ibu Saudara? 2023 saya mengajak setiap umat Tuhan realitalah. Bertuhanlah. Bukan bergereja. Buat apa bergereja? Bangun masing-masing. Tuhan aku tahu aku belum melek rohani. Kalau andai kata suami melek rohani, istri melek rohani. Oh saya percaya saudara suami istri akan dipakai oleh Tuhan. Mereka akan melihat kekuatan Tuhan. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan yang satu suka makan, yang satu suka doa. Repot. Diajak makan, senang. Diajak doa, tidur. Makanya level pendeta, level gembala saudara, tidak bisa. Kalau saudara cetek ilmunya. Wah, tidak bisa saudara. Dan itu bisa kita alami ketika di dalam hadirat begini, ibadah. Gak bisa secara teori cuma ngomong, oh ya saya cinta Tuhan dekat. Ayo coba nyembah. Saya ajak teman-teman kita dari gereja manapun saudara. Wah kelihatannya cinta Tuhan. Begitu nyembah. Tahu gak saudara?
Yang sebelahnya, haleluya. Mikir sepeda motornya, kemarin ditobruk, depan lampu pecah. Mikir pembantunya, nggak ada. Ya apa iki? Gaji turun. Yang sana urepasak. Nggak harus bahasa roh. Aku merindukanmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, ini lagu gak bisa kamu nyanyi kalau kamu gak melek rohani. Sebentar. Saya pesan ya, malam hari ini, nanti malam, jangan tidur sebelum melek rohanimu. Kejar Tuhan. Aku tidak akan tidur sebelum engkau menemui aku. Nanti Tuhan Yesus datang. Saudara akan tahu nanti. Oh Tuhan, surga terbuka atasku. Saudara akan diubahkan. Saudara akan melihat ibadahmu berubah. Semua yang berubah karena Dia hidup. Allah hidup. Allah berkenan ditemui. Melek bilang, Tuhan aku tidak tidur malam hari ini. Sampai aku berjumpa dengan engkau. Tutup kamarmu, sujud, nangis saudara. Buka mataku, apa yang dikatakan hambamu itu aku harus ngalami. Dan saudara akan nyanyi, saudara akan memuji, mengangkat tangan, saudara akan bersorak. Dan engkau tidak pernah terikat, engkau terbuka, belenggu dilepaskan. Semua hidupmu akan dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu rahasia kekristenan. Sebelum engkau dilepaskan dari belenggu, engkau tidak akan pernah ketemu Tuhan. Anak muda bilang, besok tidak sekolah. Lebih baik aku mati daripada tidak ketemu Tuhan. Aku mau hidup dan ketemu Tuhan. Kalau tidak, ambil nyawaku Tuhan. Kalau Anda berani doa seperti itu, engkau akan dipakai Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Semua pemusik, semua saya bilang. Kalau kamu udah ngerti Tuhan, kejar. Jangan diam. Karena Tuhan akan membawa kita 2023. Haleluya. Saya undang bagi berdiri. Tolong singer. Ayo saudara. Aduh, nafas saya habis saudara. Lagu satu. Ya Allah engkau kerinduanku. Tolong yang itu aja. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ayo saudara sendiri, juga yang di rumah. Ayo buka rohmu saudara. Dan ku melihat kemuliaan-Mu, ku berdiam dengan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru.
sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku mendekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Saudara sendiri ya, naikkan pujian ini sebagai doamu, dan saya akan berdoa buat saudara supaya melek mata rohanimu. Silakan. Ya Bapa, hamba berdoa untuk setiap umatmu di tempat ini maupun di rumah. Mereka yang belum melek rohani malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, buka Tuhan, buka mata rohanimu, terbuka. Engkau akan melihat Tuhan, engkau akan mengecap kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bersama singer, ku ya Bapa, jama, jama. Mari saudara buka hatimu, buka, buka, jangan tahan. Oh, ku berdiam naungan sayapmu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sebelum saya doa tutup, saya saksikan almarhum mertua saya laki-laki, orangnya keras. Keras orangnya, disiplin, kaku. Waktu pertama kali datang ke gereja, tangan ini tidak pernah terangkat. Hanya melihat, menyanyi. Tapi ketika Tuhan menjamah mertua saya, orang yang sekeras apapun saudara, mertua saya angkat tangan. Saudara, mertua saya mengikuti terus. Roh dia bergerak. Kejar Tuhan, bahasa roh. Ketika menyembah, sungguh-sungguh menangis. Sampai akhir hidupnya dia memberitakan Injil. Bersaksi, terus membantu pekerjaan Tuhan. Di mana saja, di desa, di kota. Hatinya haus. Tidak ada orang keras yang ketemu Tuhan tidak bisa diubah. Tidak mungkin. Bagaimana caranya? Tunjukkan di hadapan Tuhan. Engkau mengangkat tangan. Saudara dengar. Jangan anggap sepele. Pak, yang penting hati saya. Tidak. Anda dibodohi setan. Ketika Anda paksa dirimu mengekspresikan. Bukan cuma angkat tangan. Tapi saudara benar-benar sungguh-sungguh mengekspresikan di hadapan Tuhan. Daud berkata, aku mengangkat tanganku ke tempat kudus-Mu, ke hadirat-Mu ya Allah. Saudara akan melihat kelepasan terjadi dalam hidupmu. Belenggu-belenggu yang membelenggu engkau lepas. Air matamu akan keluar dan engkau akan memuji Tuhan seumur hidupmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat
dekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu.